Silakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan. Shalom untuk kita semua. Yang pertama-tama saya bukan tokoh, tapi saya baru ketua. Karena tokoh masih banyak. Abang-abang saya di atas masih tokoh banyak. Ya, itu klarifikasi. Selanjutnya, sebelum saya masuk pada materi, saya juga sebagai ketua Gerakan Maju Kristen Indonesia prihatin yang sedalam-dalamnya atas pendidikan yang tidak berjalan di Papua secara baik, terutama di Nduga, Intan Jaya, Puncak yang menjadi daerah konflik yang sampai saat ini pendidikannya tidak berjalan baik dan banyak generasi yang tidak bisa mendapatkan pendidikan atau memperoleh pendidikan. Yang pertama, ini sesuai dengan apa yang saya menilai ya, soal pendidikan di Papua. Jadi yang pertama itu, orang-orang yang sekarang kerja di Papua, yang sudah jadi pejabat di Papua dan Papua Barat, itu adalah mereka yang sekolah di sekolah yayasan gereja. Tidak ada pejabat yang ketika ditanya, Bapak sekolah di mana, pasti jawab, kami SD di SDJPK, SDJPPK. Itu adalah sekolah-sekolah yayasan Kristen. Tetapi pada kenyataannya, sampai sekarang justru sekolah-sekolah ini sudah tidak bisa diperhatikan lagi oleh pemerintah baik. Sehingga sekolah-sekolah yayasan ini masih jalan di tempat karena kurangnya pembiayaan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Pastor tadi. Selanjutnya juga yang menjadi kendala di sini menurut kami, kurikulum pendidikan itu menjadi satu faktor. Dulu waktu kami masih SD, kami dan senior-senior kami, abang-abang kami masih SD, itu mengajarkan kami macam contohnya seperti begini. Bapak Budi pergi ke ladang sawah. Hei, kami orang Papua tidak tahu sawah. Sawah itu seperti apa? Budi itu siapa? Model pengajaran ini membingungkan kami. Sawah itu seperti apa? Jadi kami menerima mata pelajaran, tetapi kami masih bertanya-tanya, sawah itu bentuknya seperti apa? Apakah dia berbentuk pohon seperti pohon pinang, pohon kelapa, atau seperti tanaman apa, bunga-bunga apa seperti itu? Itu awal mula pendidikan kami di Papua yang menurut saya kacau. Kedua, di zaman sekarang, itu yang menjadi faktor adalah regulasi pemerintah yang tidak sesuai dengan konteks. Penyusunan kurikulumnya tidak sesuai dengan konteks. Kami di Papua ini, di Jayapura saja kalau jaringan sudah lelet, susahnya minta ampun untuk kami mau loading. Sekarang negara memaksakan kita di Papua untuk pendidikan harus online. Entah ujiannya online, ujian nasional bagi SD, SMP, dan SMA online. Bagaimana orang di daerah Puncak sana, di Nduga sana, atau di daerah Tambrau sana, daerah Bintuni sana, yang artinya daerah-daerah yang baru dimekarkan, yang ada jaringan, mau telepon saja susah. Bagaimana mau koneksi internet untuk bisa ujian online atau semester online? Sehingga hal-hal ini juga turut menghambat perkembangan pendidikan di Papua. Pemerintah selama ini kan mengambil kebijakan atau membuat sebuah kurikulum sesuai dengan kenyataan hidup orang di Pulau Jawa, Sumatera, yang dari satu daerah ke satu daerah sudah terjangkau dengan jalan dan jaringan segala macam. Tetapi tidak memperhatikan daerah-daerah seperti di Papua yang jaringan hanya di Jayapura kota, Jayapura yang menjadi parameter Papua saja, masih jaringannya kacau. Mau connect susah. Sehingga hal-hal ini juga terus menghambat kita orang Papua ini, untuk generasi Papua ini, untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Itu satu faktor yang kami selama ini melihat. Faktor kedua adalah kenapa tenaga pendidikan itu tidak menetap di tempat tugas untuk mengajar. Dari sini ada dua pokok poin penting
yang menurut kami itu penting untuk bisa diperhatikan. Itu pertama, soal kenyamanan guru untuk menetap tempat tugas. Di Papua ini rata-rata di setiap daerah, kampung-kampung yang ada sekolahnya, ada gedungnya, tapi tidak ada gurunya. Ketika ditanya kenapa alasannya tidak menetap di kampung, alasan pertama yang mereka sampaikan adalah kenyamanan. Kenyamanannya itu apa? Soal gedung yang harus layak, fasilitasnya itu harus memadai. Karena yang pergi bangun itu hanya gedung doang. Tidak ada fasilitas di sana yang memadai. Kurikulum contoh macam di kampung saya sendiri. Itu sekarang tahun 2021, tapi buku yang ada di gedung SD itu kurikulum tahun 1994 sampai 1999. Bagaimana anak Papua mau jadi cerdas kalau cara mengajarnya seperti itu? Itu satu masalah yang kami melihat. Faktor kedua yang ini juga menjadi perhatian serius, itu begini. Tentara polisi ke pelosok-pelosok ini, kayak diri foto selfie dengan anak-anak siswa di sekolah, tetapi tidak mengajarkan anak-anak. Itu kami terbukti, kami dapat tahun 2019 di Kampung Skofro, itu kampung batas antara Kabupaten Kerom dengan dengan negara PNG. Di situ, itu tentara, kami mau masuk ke kampung itu, posnya ada 4 pos yang kami lewat untuk masuk ke kampung. Di sana ada gedung SD, ada puskesmas, tetapi SD-nya itu tidak ada guru-guru atau petugas yang tetap di sana untuk mengajar. Dan anak-anak di sana itu bebas mau bawa masuk keluar ganja dari negara PNG, bawa ke Jayapura jual uangkan, itu bebas. Bahkan mereka bilang, abang-abang tentara sebelah itu di pos-pos itu kita punya abang-abang, jadi kita bisa bawa turun ganja bebas saja. Yang menjadi pertanyaan itu fungsi mereka ini apa? Datang menjaga kedaulatan negara atau menjaga masyarakatnya juga supaya masyarakat juga memperoleh pendidikan yang baik dan benar? Atau datang hanya nanti foto di depan anak-anak sekolah, kasih naik saja bahwa tentara masuk kampung untuk mengajar, polisi masuk kampung untuk mengajar. Sehingga hal-hal ini yang menjadi perhatian serius pemerintah juga, tetapi juga Kementerian Agama untuk bisa memperhatikan hal-hal ini, karena ini dimediasi oleh Kementerian Agama, sehingga itu menjadi masukan kita semua. Dan kami juga berterima kasih kepada para pendeta, penginjil di daerah-daerah yang mana tempat ada SD, SMP, di mana guru-gurunya tidak menetap di tempat, tetapi gereja selalu eksis untuk bagaimana mengumpulkan anak-anak siswa, anak-anak asli Papua, dan terus mendidik, mengajar. Dan memang kami sepakat sekali dengan kedua hamba Tuhan, Pak Pendeta dan Pak Pastor, sampaikan bahwa memang di Papua harus kembalikan konteks mengajar sesuai dengan konteks Papua dan kekristenan. Karena apa? Moral anak Papua ini sudah semakin lama semakin hancur dengan pengaruh-pengaruh yang masuk. Sehingga perlu ada kurikulum khusus yang harus mengajarkan anak Papua ini sesuai dengan konteks kepapuan, tetapi juga konteks kekristenan. Supaya anak-anak ini tetap takut akan Tuhan, tidak boleh terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh lain yang selama ini mempengaruhi kami anak Papua ini, supaya kami juga bisa mendapat atau memperoleh pendidikan yang baik. Mungkin hal-hal itu yang menjadi penting dan yang selama ini kami melihat, dan kami di GMKI juga sedang menggagas atau mencari metode yang tepat untuk bagaimana kami bisa mendidik adik-adik kami yang mencari korban karena kondisi keamanan di Induga, di Intan Jaya, tetapi juga di Puncak, karena mereka ini yang harus menjadi perhatian serius kita saat ini.
kita di pemuda atau kalangan mahasiswa, gereja, tetapi juga terlebih pemerintah. Kita sekarang bicara kemanusiaan tinggi, bicara ini segala macam, tapi bagaimana nasib anak-anak ini? Mereka yang dari Nduga, pengungsian semua lari ke Wamena di Lanijaya, tetapi bagaimana nasib mereka punya pendidikan? Ini kita belum, pemerintah juga tidak bicara soal ini. Sekarang anak-anak di Intan Jaya, di Puncak yang pengungsiannya lari ke Paniai, di Deiyai, dan di Nabire, nasib mereka ini seperti apa nanti soal pendidikan? Karena kalau dibiarkan saja begitu, maka otomatis mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan, karena umur mereka semakin lama semakin lewat dengan konflik-konflik yang terjadi dan mereka tidak bisa menetap di tempat untuk memperoleh pendidikan. Sehingga hal-hal ini yang saya rasa menjadi penting untuk sama-sama kita bicarakan, sehingga ada satu opsi yang harus kita dapatkan untuk bagaimana menangani pendidikan di Papua ini. Apakah kita kembalikan ke konteks yang tadi disampaikan, konteks kepapuaan, tetapi juga lebih mendalami soal konteks gereja, atau pemerintah punya opsi lain yang artinya bisa menjaga generasi Papua ini. Mungkin hal-hal ini yang saya rasa penting untuk kita diskusikan. Sekiranya seperti begitu dari saya. Sekian, terima kasih banyak. Shalom. Ya, silakan. Jadi soal pendidikan sejarah di Papua seperti yang kami tadi sampaikan, bahwa memang sejarah Papua itu mengesampingkan, seakan-akan itu tidak bisa masuk dalam kurikulum, karena memang tidak ada regulasi juga yang menjamin sejarah Papua untuk masuk. Artinya dia boleh masuk, tetapi kami tidak punya peluang. Kami di Papua ini, entah pemerintah maupun pihak gereja, kami tidak punya peluang untuk bisa masukkan itu, sistem kurikulumnya untuk bisa mengajarkan sejarah Papua. Sehingga yang selama ini diajarkan adalah sejarah Indonesia yang memaksakan orang Papua untuk harus tahu, begitu. Tahu. Jadi sehingga terbenturkan apa yang kami tidak tahu. Jadi yang ada tanyakan anak Papua, Indonesia merdeka tahun berapa? Anak Papua tidak tahu, yang lain tidak tahu, begitu. Ataupun lagu Indonesia Rayanya seperti apa? Anak-anak tidak tahu. Atau Pancasila diajarkan, anak-anak tidak tahu, karena memang tidak diajarkan sesuai konteks atau kurikulum orang Papua itu sendiri. Jadi mungkin itu yang menjadi satu bahan pertimbangan, artinya kedepannya harus ada kurikulum. Kurikulum itu khusus soal sejarah Papua itu seperti apa, supaya disinkronkan. Ketika dianekisasi masuk ke NKRI, ya sekarang kita belajarnya di sini, supaya dia jelas sejarah orang Papua, tetapi juga bagaimana sejarah Indonesia ke orang Papua itu dia jelas. Tapi selama ini kan anekisasi segala macam juga ditutupi. Jadi kami belajarnya itu masih di luar kulit, begitu, soal sejarah di Papua ini. Mungkin itu yang bisa saya dapat sampaikan, kebetulan karena saya ada aktivitas lagi, jadi saya mohon pamit undur diri. Terima kasih. Shalom, selamat sore untuk kita semua. Terima kasih Pak Opinus untuk jawabannya. Kita perlu mensinkronkan narasi-narasi Papua dengan narasi-narasi dari Indonesia, khususnya Pancasila, karena memang Pancasila itu saya mungkin bisa tambahkan, menurut Bapak Ignatius Gatot Saksono, adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita moral yang berurat akar dalam kebudayaan Indonesia. Jadi saya yakin Pancasila juga merupakan kristalisasi daripada hukum-hukum adat seluruh Nusantara, termasuk Papua.